Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ayunin Khairunisa, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas PGRI Madiun. Di sini, saya akan mempresentasikan topik 3 Filosofi Pendidikan Indonesia, Kontekstualisasi Manusia Indonesia. Pada pembahasan pertama, kita mulai dengan identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia adalah Pancasila yang di dalamnya memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup bangsa. Identitas ini terbentuk melalui relasi, dialog, dan pengalaman historis yang bervariasi. Berikut adalah karakteristik manusia Indonesia yang merupakan ciri-ciri dan menjadi pembeda dengan manusia negara lain. Yang pertama yaitu keberagaman budaya, yang kedua keberagaman bahasa, yang ketiga sejarah terbentuknya Indonesia, yang keempat adat, dan kelima agama, dan yang keenam adalah suku yang beragam. Meskipun manusia Indonesia terbentuk dari elemen yang berbeda, namun bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan, sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, yaitu bentuk perwujudan identitas manusia Indonesia. Yang pertama, nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nilai Pancasila. Yang ketiga, yaitu nilai religiusitas. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Semuanya dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan landasan persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Pada dasarnya, setiap kelompok memiliki kekurangan dan keunggulan masing-masing. Peran semboyan negara untuk membentuk dan menanamkan masyarakat tentang keberagaman. Bentuk identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama, sebagai ideologi negara adalah Pancasila. Yang kedua, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, bendera negara adalah Sang Merah Putih. Keenam, hukum dasar negara atau konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, bentuk negara dan pemerintahan adalah republik. Dan yang terakhir yaitu beragam kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya, nilai Pancasila. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Pancasila merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Berikut adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai identitas nasional. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang mencerminkan pandangan hidup, dasar negara, dan jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila adalah sumber motivasi, inspirasi, pedoman berperilaku, dan sekaligus tolak ukur kebenarannya. Dan yang kelima, Pancasila menjadi rule of life bagi masyarakat Indonesia. Bentuk perwujudan identitas manusia Indonesia yang ketiga yaitu nilai religiusitas. Religiusitas merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam berinteraksi sosial. Religiusitas merupakan aspek insani yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Religiusitas adalah daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada di dalam kedalaman hati. Religiusitas juga dapat memberikan pegangan atau keyakinan yang kuat terhadap apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia semata-mata adalah takdir Tuhan. Implementasi nilai-nilai luhur, keragaman, dan Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, yaitu untuk membangun kesadaran nasional yang penting dalam masyarakat yang beragam di Nusantara. Yang kedua, untuk mempengaruhi perkembangan pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur, Pancasila, dan keragaman budaya. Yang ketiga, pendidikan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai luhur membantu menghasilkan generasi yang memiliki karakter luhur bangsa. Yang keempat, memberikan dasar untuk menghormati dan mempromosikan kebhinekaan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, mengembangkan kesadaran multikultural sehingga dapat bertoleransi pada perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Berikut adalah daftar literasi yang saya gunakan pada tugas ini. Saya akhiri, terima kasih.